Sebentar, waktu di departemen itu berapa orang sudah standby sebelum ke sini? Udah banyak. Ada 20 orang. Lebih. Ya. Terus Pas sampai berjalan juga itu, maksudnya rasa gimana? Tidak enak juga kan? Yang artian kan, masa mau demo di rumahnya di rumah sendiri. sendiri. Rasa-rasa seperti gitu. Pas sampai di sini, gue bisa teman-teman, tapi tidak terlalu aktif ya maksudnya. Ya. Sampai selesai, tapi saya dikasih juga. Sebenarnya saya dikasih juga. Dikasih uang berapa setelah acara? 100.000. Terus posisi itu Dami salah paham. Jadi mereka ini diajak ini tanpa nggak tahu kami itu apa, orang-orang dalamnya itu siapa. Kemudian acara yang menggerakkan di sini juga siapa. Makanya misalnya kalau mereka ini tahu bahwa orang-orang dalam kami itu detailnya siapa, mungkin mereka juga nggak terlibat. Makanya ini juga tadi bilangnya apa, ikut ini ikut datang aja, hadir, ikut dia punya pengalaman. Pembubaran kami di Surabaya sangat merendahkan demokrasi. Pembubaran kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu patut disayangkan, sebab kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat telah dijamin dan dilindungi konstitusi. Apalagi jika pembubaran kegiatan KAMI bersifat politis, maka sangat bertentangan dengan konstitusi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol. Jika pembubarannya bersifat politis, maka sangat disayangkan, karena bagaimanapun kebebasan dan kemerdekaan berpendapat di muka umum dijamin konstitusi. Pembubaran tersebut sangat merendahkan martabat demokrasi. Begitulah imbuhnya menegaskan. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, demokrasi di Indonesia akan sulit mengalami peningkatan kualitas jika kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat yang dijamin konstitusi terus diabaikan. Demokrasi di Indonesia tidak akan tumbuh dan berkembang jika suara-suara kritis dibungkam. Sementara dari sisi politik, pembubaran kegiatan kami justru menguntungkan gerakan kami itu sendiri. Sebab secara tidak langsung, pemerintah sedang membesarkan kami dengan cara ditolak dan dibubarkan. Semakin disudutkan, maka kami akan semakin besar. Demikian Ujang Komarudin menjelaskan. Seperti diketahui, acara kami yang dikomandoi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio di Surabaya dibubarkan Polda Jatim lantaran acara tersebut tidak mendapatkan izin aparat setempat. Bahkan, kehadiran Gatot Nurmantio di Surabaya kemarin diwarnai demonstrasi sekelompok orang. Mereka datang ke Geraha Jabal Nur, Jalan Jambangan Kebon Agung nomor 76 Surabaya untuk mendesak acara kami dihentikan. Sekelompok massa yang mengatasnamakan Surabaya adalah kita melakukan penghadangan kepada peserta silaturahmi Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang akan memasuki Gedung Juang 45 Surabaya, Jawa Timur pada Senin 28 September. Menanggapi hal itu, politikus Partai Amanat Nasional, Gus Pardi Gaus, merasa prihatin atas tindakan massa tersebut. Menurutnya tindakan itu tidak patut dilakukan siapapun. Kita ini kan negara demokrasi, berikan ruang dan waktu bagi siapapun yang menyampaikan aspirasi untuk menyampaikan dan mengemukakan pendapat. Dan tindakan penghadangan ini menurut hemat saya kurang pas. Begitulah kata Gus Pardi dalam siaran pers. Gus Pardi menjelaskan tidak masalah jika ada pihak yang tidak sependapat dengan kegiatan yang dilaksanakan kami. Namun harus diingat bahwa menyampaikan pendapat, berorganisasi dan berkumpul dilindungi undang-undang. Harusnya aparat penegak hukum juga memberikan fasilitas untuk itu. Jangan dilakukan pembiaran, terlepas kita setuju atau tidak setuju. Demikian kata anggota Komisi 2 DPR. Kegiatan yang digelar kami sendiri menurut Gus Pardi merupakan bagian dari demokrasi.
Sehingga sah-sah saja jika ada yang setuju atau tidak dengan gerakan mereka. Akan menjadi kacau jika gerakan yang sah ditentang dengan cara-cara yang inkonstitusional. Saya berpendapat, siapapun orangnya, dimanapun dia, apapun yang dilakukannya, selagi dilindungi undang-undang dan tidak bertentangan dengan aturan, tidak perlu kita respon negatif. Begitulah kata legislator asal Sumatera Barat. Sebelumnya kehadiran Gatot Nurmantio dalam acara pertemuan kader kami di Surabaya diwarnai demonstrasi sekelompok orang. Mereka datang ke Geraha Jabal Nur, Jalan Jambangan Kebon Agung nomor 76 Surabaya. Berteriak-teriak dan melakukan intimidasi saat Gatot Nurmantio menghadiri acara Ramatamah yang bersifat internal saat menggelar silaturahmi akbar kami. Pengibaran bendera setengah tiang mulai dilakukan kelompok koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Salah satunya dilakukan oleh deklarator kami M. Said Didu di kediamannya yang berada di Kota Tangerang, Banten. Ia mengajak pendukung kami untuk mengikuti seruan ini sebagai tanda peringatan duka atas pengkhianatan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Ayo, kibarkan bendera setengah tiang hari ini sebagai duka terhadap pengkhianatan PKI 1965. Begitulah tuturnya lewat akun Twitter pribadi. Dalam unggahan ini, Said Didu juga memposting foto dirinya sedang menancapkan bendera setengah tiang di halaman rumah. Kami memang telah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September. Presidium kami, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan bahwa seruan tersebut sebagai bentuk keprihatinan masyarakat Indonesia atas peristiwa tragis yang melukai segenap bangsa Indonesia, yakni kebiadaban Partai Komunis Indonesia atau PKI membantai warga negara. Selanjutnya, mantan Panglima TNI itu juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menaikkan bendera setengah tiang di hari Kamis 1 Oktober 2020 hari ini, sebab hari ini merupakan hari kesaktian Pancasila. Surabaya adalah kita. Melakukan penghadangan kepada peserta silaturahmi akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang akan memasuki Gedung Juang 45 Surabaya, Jawa Timur pada Senin 28 September. Menanggapi hal itu, politikus Partai Amanat Nasional Gus Pardi Gaus merasa prihatin atas tindakan massa tersebut. Menurutnya tindakan itu tidak patut dilakukan siapapun. Kita ini kan negara demokrasi. Berikan ruang dan waktu bagi siapapun yang menyampaikan aspirasi untuk menyampaikan dan mengemukakan pendapat. Dan tindakan penghadangan ini menurut hemat saya kurang pas. Begitulah kata Gus Pardi dalam siaran pers. Gus Pardi menjelaskan tidak masalah jika ada pihak yang tidak sependapat dengan kegiatan yang dilaksanakan kami. Namun harus diingat bahwa menyampaikan pendapat, berorganisasi dan berkumpul dilindungi undang-undang. Harusnya aparat penegak hukum juga memberikan fasilitas untuk itu. Jangan dilakukan pembiaran, terlepas kita setuju atau tidak setuju. Demikian kata anggota Komisi 2 DPR. Kegiatan yang digelar kami sendiri menurut Gus Pardi merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga sah-sah saja jika ada yang setuju atau tidak dengan gerakan mereka. Akan menjadi kacau jika gerakan yang sah ditentang dengan cara-cara yang inkonstitusional. Saya berpendapat, siapapun orangnya, dimanapun dia, apapun yang dilakukannya, selagi dilindungi undang-undang dan tidak bertentangan dengan aturan, tidak perlu kita respon negatif. Begitulah kata legislator asal Sumatera Barat. Sebelumnya kehadiran Gatot Nurmantio dalam acara pertemuan kader kami di Surabaya diwarnai demonstrasi sekelompok orang. Mereka datang ke Geraha Jabal Nur, Jalan Jambangan Kebon Agung nomor 76 Surabaya. Berteriak-teriak dan melakukan intimidasi saat Gatot Nurmantio menghadiri acara Ramatamah yang bersifat internal saat menggelar silaturahmi akbar kami. Pengibaran bendera setengah tiang mulai dilakukan kelompok koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Salah satunya dilakukan oleh deklarator kami M. Said Didu di kediamannya yang berada di Kota Tangerang, Banten.
Ia mengajak pendukung kami untuk mengikuti seruan ini sebagai tanda peringatan duka atas pengkhianatan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia tahun 1965.